إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. Sinina teman-teman dan ibu dan saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada loni main atau pada kasih syukur kata Allah secara dan Allah Subhanahu wa taala. Asal-asal sesuai pada kasih 10 Ramadan ini Allah taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan. Terlebih-lebih Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Kamu benedikti Allah Ta'ala ya saya tepat. Nasabah kondisi ko pagmasay na kung Allah Subhanahu wa Ta'ala matu. De na macay kung Allah Ta'ala kondisi ko pagmasay na matu na de tiwi harta bundata. Allah tidak marah ketika kita kembali hadapannya, nanti kita tidak membawa harta, tidak membawa istri, anak, cucu, tidak membawa pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Dia nama cekung Allah Ta'ala. Ia ni nama cekung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kondisi kita pamasay nama itu. Nadigaga tempat itu tidak ada iman dan takwa yang kita bawa. Selawat dan taslim senantiasa mereka kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nabi yang menjadi uswatun hasanah, suri toladan bagi kita dan bagi siapa ingin bahagia di dunia dan bahagia akhirat, maka ikuti apa yang pernah disampaikan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seninna teman-teman nabi kunanya saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di hadapan Bapak dan jemaah sekalian. Di nama karamelo mapangaja, di nama karamelo kicarmai. Di nasang yogi generasi muda seperti kami, melo ni mapalingaram. Melo mapalingaram Pak. Wadingi mapangaja itu tomototan. Dan yang bertindak selaku hati pada hari ini adalah Dr. Muhammad Saleh. Tapi kebetulan beliau dinas di luar, maka diamanahkan kepada saya sebagai mahasiswanya di kampus untuk mengisi khutbah pada hari ini. Jadi engkau kakak Toriolota di Makarami Pangaja, melo mau pelingarra, melo tomo guru. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui bersama bahwa apa sebenarnya esensi atau tujuan kita hidup di dunia. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kadai pun Allah Ta'ala dia pancaji jinne si bawa tauin kecuali hanya untuk beribadah. Jadi pancaji kipung Allah Ta'ala melo disuruh beribadah. Dia lainnya. Yang pertanyaannya sekarang, konteks mana yang kita pahami adalah ibadah. Ajang mana makadaki masuk pada tutuki, kemudian makadaki masuk pada ibadah. Ajang mana lo terki menre aji umroh, pak makadaki ro aji umroh adalah ibadah. Ajang mana nak puasa teruki wajib di bulan Ramadan, sunnah di luar Ramadan. Tapi ternyata tadi ibadah. Yang mana konteks yang dikatakan ibadah? Nasabah beneng yang ia usum pajangnya Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Tidak mungkin ada ayat yang menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Macam celaka usum pajangnya. Padahal kalau konteks pemahaman kita sebagian orang, ia usum pajangnya ibadah. Makin celaka adalah orang yang senantiasa berbuat ria. Jadi orang yang lo masuk pajak, melu niaca, melu niasa, lo masuk pajak berarti sholat yang dilakukan bukan ibadah, tapi dia hanya amalan, dia hanya rutinitas.
ibadah yang dikatakan di sini adalah sesuatu yang kita lakukan kemudian itu diterima oleh Allah. Jadi apa yang kita lakukan, sholat, puasa dan lain sebagainya, kalau kita kaji lebih dalam, amalannya sendiri, amalan. Nah itu amalan belum tentu dinilai ibadah. Tinggal Tuhan dan penyelesaian kita yang menentukan. Kalau kita sholat dengan baik, niat yang baik, mulai dari awal wudhu kita diperbaiki sampai sholat kita diperbaiki dan dianggap baik oleh Allah, itu yang dikatakan ibadah. Tapi tidak semua sholat yang kita lakukan adalah ibadah. Karena ada tadi ayat mengatakan bahwa celaka orang sholat. Beneni haji, iro ibadah. Mabe kata makada dia nama berur. Angka yasan haji mabrur, angka tu yasan haji dia nama berur. Berarti iro dia mabrur tania ibadah kan? Beneni puasa adalah ibadah. Mabe kehadisa si bawa makada ini kata puasa tu haus dan lapar minaruntu digagal lain. Beneni ibadah puasa. Nah, ketika kita kembalikan pada diri kita semua, yang konteks ibadah adalah bagaimana itu amalan yang kita lakukan kemudian diterima oleh Allah. Pada waktu kena suruh kita Pak, ikut tolong bersihkan masjid ini. Nasuruh kipacing masjid, hal yang wajib harus ada untuk membersihkan masjid, tentulah harus ada sapu dan ada pel. Begitupun dengan Allah memerintahkan kita ibadah, kemudian Allah mewajibkan yang harus ada untuk mencapai yang samanya ibadah, harus ada sholat, diwajibkan puasa, haji, bayar mampu, umroh, dan bersedekah. Itu amalan. Konteks apakah jadi ibadah itu urusan Allah, yang penting kita sudah memperbaiki. Ajatus itu makada, yang penting pura mau jalankan urusan yang dipungal Allah Ta'ala. Pak Megatutu sudah surat maka keseliwa Pak. Maka aitaru yang penting pura kasempatan. Yang penting pura nilung jam-jamku, yang penting pura. Ini hanya menggugurkan kewajiban. Padahal Allah sudah menerapkan, jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menciptakan mati dan hidup, hanya ingin melihat manusia, kita semua, siapa yang paling baik amalnya. Yang paling baik. Ketika Allah Subhanahu mengatakan paling baik, berarti kita diperintahkan untuk melaksanakan amalan dengan sebaik-baiknya. Dia maka dari gugur kabar, tapi dilakukan mulai dari wudhu kita perbaiki, sholat kita perbaiki, dia itu makbala. Sehingga itu yang paling terbaik. Kanjana ya Pak, kanjana pengalatan maka yang paling baik. Maka dicoba nama kali pengalatan yang paling banyak dalam ayatnya. Maka saya tidak menciptakan hidup manusia kecuali hanya untuk melihat siapa yang paling banyak amalnya. Pak, tapi paling baik. Nah selama ini paling banyak amalnya Pak. Nakala ni rotomi gadina, tosogi. Mari pemenri umroh, mari pemenri haji, bersedekah cukup dia membangun masjid. Ini kan yang malakna. Benengi maka dia ayat yang paling banyak amalnya Pak. Tapi yang paling baik. Namun sempajan di bawah Pak, ijamah koir paling baik menurut Allah. Biar orang menyumbang 100 juta tapi di masjid bumi dita sumbangan, tapi kalau orang yang menyumbang 100 juta karena ingin dipuji, diria, melo niacan. Iya ini masumbang 5 rupiah, tapi karena ikhlas lillahi ta'ala lebih berharga yang 5 ini rusiratu juta. Karena memang ini yang diingat atau yang dinilai oleh Allah yang terbaik. Nah, inilah urusan bagaimana memperbanyak amal, kemudian tujuan kita untuk mencapai yang namanya ibadah. Ketika ibadah kita sudah dinilai di sisi Allah, kita akan mencapai yang namanya takwa. Nah, jadi kalau bicara tentang ibadah Pak dua, bagaimana kita hablum minallah, kemudian wa hablum minannas. Hubungan vertikal kita, horizontal kita kepada Allah, vertikal kepada manusia Pak. Megamoto sama surat Pak, makanya hubungan lu Allah Ta'ala masuk pajang. Kalau mana dia selain supaya berjamaah musik, tapi konteks dalam hubungan sosial kepada manusia sangat kurang. Dan dua ini tidak boleh dipisahkan. Dia wading selain hablum minallah wa hablum minannas, ibadah kita kepada Allah dan kepada manusia. Yang terakhir sekali Pak, kalau tadi saya berbicara masalah bagaimana soal ibadah, bagaimana amalan kita kepada manusia. Nah ini kalau kita mau lihat kehidupan manusia sekarang ada posisi 3 Pak. Posisi atau makukwe, baik yang hidup maupun yang mati. Yang pertama, engkau tahu Pak, mati ini tapi mati selamanya. Ayasan, mati dan mati selamanya. Artinya ia tahu Pak, waktu natuoi. Alilatomi urusuk, engkau bali bolana, majama gaga, kegiatan ada ke bali bolana bahkan keluarga ini loko terus bisa boleh. Jam ku yang bawa berisi nah. Majarat tu kalau mas sempajang, kedua misal silalan dan sitong, idulah ada bawa Idul Fitri. Sehingga waktu mati tahu Pak, mati ini dan mati selamanya tidak pernah lagi diingat.
pada saat dikodena karena tua itu. Sehingga inilah yang dikategorikan orang yang sudah mati dan mati selamanya. Apakah kita mau posisi seperti ini? Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, engkau tahu ada orang sudah mati tapi masih hidup. Nah, ya kan makan apa? Mati ini tapi tua mopi. Artinya waktu na tua itu pae makan jami itu je pakokan nalori pung Allah taala makan jami pakokan nalori panan rupa tahu. Sehingga tu yang kamu pinapa wasan nangkut libur natani na mati lapan mati. Oi betul pura si pula tu bae kanja pa je tahu ye. Kode di na salero masiki. Jadi tanya ke keluarga tu maku kai pakapa ni. Nakan ni. Salah satunya Rasulullah sudah mati tapi seolah dia masih hidup. Dia aja modal le. Petana tu mati kasih kayak modal le tapi pada mu sedih pun kamu pitu. Asa pamagi makan jami tu batina kaliwan waktu na tu mopi sehingga mati tapi masih diingat di tengah masyarakat. Kalau kita ingin di posisi seperti ini. Tapi yang terakhir, apakah kita mau di posisi yang ketiga? Akhir, angka tahu tua pak, tapi sudah mati. Tua tapi mati nih, agak iya je ko angka cara pak. Iya ko tania ballo nak tania anggur. Iya ko mat tanya cara ya, apalagi ko kampung ni mabo ni negara mana ni pestai, masolan kegiatan ni pak. Sehingga maka dari kau angka cara tapang ni tapana dega kan angka sinasa tu si pulang dega maroca sia cerai maki maka solan ni kuangkir. Sehingga angka tahu ada saja orang yang berdoa puang panna pije na mati tahu panna pina mati puang artinya tu mungkin kamu malalang tapi yang doa ni mati. Inilah orang yang dikatakan masih hidup tapi sudah mati. Ini ku kampung Pak di Kabupaten Sidrap, saya sudah sebut desa nan kana muda ko Pak. Na jaman mana dia ada masalah? Masih di tomoton, maka di tomoton na benengna sedigaga hukum. Nang ketomero waja 20 juta unonga ero anakku. Onro sirina na kulan na masyarakat na taro anu jak na jaman apa? Nah ini orang yang ini yang dikatakan masih hidup tapi sudah mati. Dan tentu kita tidak menginginkan posisi ini. Kalaupun kita di posisi ini hari ini, kita di posisi yang ketiga, tidak ada kata terlambat Pak. Perbaiki dari sekarang supaya kita kembali di posisi yang kedua nanti yang sudah mati tapi masih diingat. Lebih baik orang katakan kita ada mantan penjahat Pak daripada makadai mantan ustaz. Apa ya kemakadai itu mantan ustaz berarti yolo ini makanya makukai maja. Tapi kemakadai mantan preman berarti yolo ini maja makukai makanya berarti ada peningkatan, ada perubahan dan kita menginginkan posisi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala mendidik seluruh di Imam Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mari kita memperbaiki niat lurus kita Pak. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, amalan yang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala semata, itulah yang dikatakan ibadah. Apakah itu ibadah kepada Allah ataukah ibadah kepada manusia? Karena dua hal ini ketika kita sudah lakukan, insya Allah kita akan bahagia di dunia, lebih-lebih di bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalaupun ada salah itu datangnya dari pribadi, kalau ada benarnya itu datangnya